Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut 202 wilayah masuk dalam radar pengawasan karena potensial memanas dan ricuh pada pelaksanaan Pilkada 2024. Selamat sore saudara, pilihan rakyat TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 12 November 2024 bersama dengan saya Anissa Larasati. TVRI sebagai kanal penyiaran Pilkada 2024 telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan yang telah kami rangkum berikut ini. Kita awali informasi pertama adalah pilihan rakyat pada hari ini. Polri menyiapkan sejumlah langkah untuk antisipasi potensi polarisasi di masyarakat jelang Pilkada serentak 2024, diantaranya melalui cooling system. Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran laman yang menyebabkan berita bohong. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus melakukan sejumlah upaya dalam memitigasi polarisasi, yakni melakukan cooling system. Hal ini merujuk pada hasil survei Global Risk Report 2024 yang menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi menjadi faktor utama terjadinya polarisasi saat pilkada. Satgas Nusantara Cooling System akan mengajak para tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat untuk menggelorakan pilkada yang aman, damai dan lancar. Upaya mitigasi lain yang telah dilakukan Polri diantaranya melakukan sambang, sosialisasi, patroli siber hingga deklarasi pemilu damai. Polri juga turut menggandeng Komdigi dalam melakukan pemblokiran laman tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meyakini langkah-langkah kontra polarisasi dapat menurunkan polarisasi sehingga Polri akan terus berkomitmen menindaklanjuti permasalahan ini. Tentunya kami concern terkait dengan masalah potensi polarisasi yang akan terjadi karena ini dilakukan secara serentak, maka kami menggelar Satgas Nusantara Cooling System. Kita tahu dari hasil survei Global Risk Report tahun 2024, misinformasi dan disinformasi menempati peringkat pertama dan berpotensi dapat mengganggu keamanan, termasuk tentunya penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Yang kedua terkait dengan masalah cuaca ekstrim, polarisasi sosial yang ada khususnya di daerah, kemudian ancaman keamanan cyber dan konflik bersenjata antar negara yang berdampak terhadap situasi stabilitas Kamtibmas dalam negeri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya juga akan menggelorakan narasi besar menjaga persatuan di atas kepentingan golongan selama proses gelaran Pilkada serentak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut potensi kerawanan saat Pilkada serentak 2024 cukup tinggi. Sebanyak 202 wilayah masuk dalam radar pengawasan karena potensial memanas dan ricuh pada pelaksanaan Pilkada. Kapolda Kaltim. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan ada sejumlah provinsi yang memiliki kerawanan tertinggi di Pilkada serentak 2024, diantaranya Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Kapolri juga mengungkap sebanyak 202 wilayah masuk dalam radar pengawasan karena potensial memanas dan ricuh pada pelaksanaan Pilkada 2024. Kapolri Listio Sigit menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar untuk kali pertama ini akan sangat berdampak pada keamanan. Di dua. Oleh karena itu telah dibuat indeks kerawanan pemilu IPK baik oleh Bawaslu maupun oleh Badan Intelkam terkait dengan IPKP, dan juga kami tambahkan perhatian terhadap 202 daerah yang diikuti dua paslon, sehingga itu menjadi perhatian kita dalam menentukan pola pengamanan, termasuk penentuan mana daerah yang sangat rawan,
dan daerah rawan yang tentunya menjadi perhatian dari rekan-rekan Kapolda yang tentunya langsung menggelar operasi kewilayahan Mantap Praja, dan tentunya kami yang ada di Mabes, pejabat utama yang ada di Mabes untuk terus mengikuti dan mempersiapkan personil-personilnya untuk ikut membackup manakala dibutuhkan. Selain 22 daerah yang akan mempertemukan calon head-to-head, ada pula 37 daerah yang mengikut sertakan calon tunggal. Dengan kondisi itu, Polri juga akan memperhatikan potensi pemilihan ulang jika kota kosong menang. KPU Provinsi Jambi menyiapkan 12.782 lembar template surat suara untuk pemilih disabilitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Ahmad Solihin dari Jambi. Selamat sore Ahmad, bagaimana teknik pelaksanaan pencoblosan bagi teman disabilitas? Ya, selamat sore Laras. Menjelang hari pemungutan suara, KPU Provinsi Jambi saat ini terus mempersiapkan dan juga mendistribusikan sejumlah logistik hingga ke 11 kabupaten kota. Salah satunya logistik yang saat ini sudah dikirim ke daerah masing-masing adalah alat bantu bagi para pemilih yang mengalami hambatan penglihatan. Pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, KPU Provinsi Jambi menyiapkan sebanyak 12.782 alat bantu untuk para pemilih penyandang disabilitas netra dengan rincian 6.391 untuk pemilihan Gubernur Jambi dan 6.391 untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota. Alat bantu tersebut dicetak dengan menggunakan kertas art karton ketebalan 190 gram dengan pengaman dan tanda khusus berupa teks kecil tersembunyi. Dan untuk alat bantu ini nantinya akan dikhususkan bagi para penyandang disabilitas netra yang memiliki kemampuan untuk membaca huruf Braille. Sementara bagi pemilih yang belum mempunyai kemampuan tersebut, KPU tetap akan memberikan fasilitas kepada para pemilih tersebut untuk dapat memilih pendamping yang nantinya akan membantu selama berada di TPS, baik dari anggota KPPS ataupun dari anggota keluarga. Dan berikut pernyataan dari Komisioner KPU Provinsi Jambi, Suparmin. Pemilu sebelumnya kita menyiapkan namanya alat bantu tunanetra. Alat bantu tunanetra ini sebagai semacam template nanti untuk dimasukkan surat suara sehingga pemilih netra itu bisa membaca dengan huruf Braille sehingga dia bisa menentukan pilihannya. Jumlahnya itu adalah sejumlah TPS ya. TPS kita kan 6.391. Totalnya itu adalah 12.782. Ya, saudara, alat bantu bagi para pemilih disabilitas netra ini nantinya akan tersedia di 6.391 TPS yang tersebar di sejumlah kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, dan nantinya masing-masing TPS akan memiliki dua alat bantu. Yang pertama untuk pemilihan Gubernur Jambi dan yang kedua untuk pemilihan Bupati atau Wali Kota. Desain alat bantu ini berbentuk 4 persegi panjang dalam keadaan terlipat, dibuat dengan huruf awas dan huruf Braille yang tegas dan dapat diraba dengan jari. Menurut KPU, penyediaan alat bantu ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan yang ramah disabilitas dan dapat mewujudkan partisipasi untuk dapat menentukan pilihan yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat di Provinsi Jambi tanpa terkecuali. Dan nantinya para penyandang disabilitas juga akan terus diprioritaskan, terutama pada hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 mendatang. Sementara demikian dapat kami laporkan dari Jambi, kembali ke Laras. Baik, KPU Provinsi Jambi fasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Ahmad Solihin melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih, selamat sore. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak 4 anggota telah ditindak terkait netralitas Pilkada 2024. Kapolri merinci 4 personel itu berasal dari 2 anggota Polda Sulawesi Selatan dan 2 dari Sulawesi Utara. Selanjutnya
dalam pelaksananya diterapkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak 4 anggota telah ditindak terkait netralitas Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Jenderal Polisi Listio Sigit saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen. Kapolri merincikan 4 personel itu berasal dari 2 anggota Polda Sulawesi Selatan dan 2 Sulawesi Utara. Kapolri juga meminta kepada seluruh pihak agar bisa melaporkan pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan oknum kepolisian di wilayahnya masing-masing. Dari laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, baik itu profesi dan pengamanan, Propam maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ia mengatakan polisi sudah berkali-kali menyampaikan larangan kepada anggotanya agar tidak mengikuti politik praktis sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Polri. Polri sudah mengeluarkan surat telegram mengenai kesepahaman dengan Bawaslu. Saat itu Kapolri mengatakan Polri terus mengingatkan kepada anggota Polri termasuk pejabat-pejabat di daerah terkait netralitas dalam pilkada. Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan telah menerima 2 laporan atas dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ASN dalam Pilkada 2024. Bawaslu Balikpapan telah menangani laporan tersebut dan telah menyerahkan kepada Badan Kepegawaian Negara. Bawaslu Kota Balikpapan selama masa kampanye Pilkada 2024 ini telah menerima 11 kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2024. Adapun pelanggaran yang masuk diantaranya administrasi, pidana hingga pelanggaran netralitas ASN. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Wasanti mengatakan terkait kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, saat ini Bawaslu Kota Balikpapan telah menangani 2 kasus. Bawaslu Balikpapan pun telah menangani laporan itu serta telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. ASN sendiri sudah ada ditemukan? Sudah ada 2 laporan masuk. Sampai mana prosesnya, Bu? Nah, kalau ASN ini kan kami tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi, jadi ada laporan, kami menerima, selebihnya kami teruskan ke BKN, karena itu masuk pelanggaran pidana lainnya. Dan pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi terkait apa? Ya, tidak netral pastinya. Bawaslu Kota Balikpapan juga meminta masyarakat agar dapat berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Bawaslu Balikpapan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat Kota Balikpapan. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Ketidaknetralan aparatur sipil negara juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang masih mengumpulkan bukti formil dan material atas laporan dari salah satu pasangan calon dalam pilkada yang melibatkan belasan kepala desa. Bawaslu Kabupaten Magelang Tengah intensif meneliti syarat formil dan material atas laporan dari tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Magelang nomor urut 1, Sudaryanto Agung Trijaya. Bawaslu telah melakukan registrasi materi laporan tersebut terkait belasan kades yang dinilai melanggar netralitas karena mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada. Dari identifikasi video yang diserahkan pelapor, Bawaslu mencatat sebanyak 15 dari 19 kades yang dilaporkan terbukti mengikuti pertemuan deklarasi yang digelar di wilayah Kecamatan Ngablak pada 30 Oktober 2024 tersebut. Namun demikian, Bawaslu belum dapat memastikan lokasi pertemuan deklarasi dukungan tersebut. Selain itu, Bawaslu juga belum dapat menjamin asal kades tersebut dari kecamatan mana. Kalau di video itu kan ada 15, tapi yang dilaporkan ada 17. Ya, nanti akan kita lihat apakah betul 17 orang itu semuanya iya. Karena kalau kita hitung di video itu jumlahnya 15, tapi di laporan jumlahnya 17. Sebelumnya, tim paslon nomor urut 1 melaporkan netralitas belasan kades ke Bawaslu pada Kamis 7 November. Dalam laporan itu disertakan video deklarasi dukungan para kades kepada calon lain yang berdurasi. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Korps Brimob Polri menggelar latihan bersama dengan kepolisian Prancis untuk meningkatkan pengamanan jelang Pilkada serentak 2024. Latihan bersama juga dilakukan sebagai upaya penanganan serta pengamanan unjuk rasa dan tindakan anarki. Latihan bersama Brimob Polri dengan kepolisian Prancis digelar di lapangan Resimen 2 Paspelpor Makobrimob Kelapa II Kota Depok.
Dari sisi teknik dan kemampuan, kedua kepolisian ini sudah memiliki keahlian tersendiri. Kegiatan ini pun yang menjadi modal dalam penanganan. Dalam waktu dekat ini, Indonesia akan menggelar pilkada serentak sehingga peran Korps Brimob Polri sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pengamanan serta menciptakan pilkada serentak yang damai dan lancar. Dan pas pelopor Korps Brimob Polri, Brigjen Polisi Waris Agono mengatakan bahwa latihan bersama dengan kepolisian Perancis ini untuk meningkatkan teknik dalam pengamanan khususnya dalam menghadapi tindakan saat terjadinya unjuk rasa. Akan menyerang apa saja teknik-teknik yang dimiliki oleh CRS dari kepolisian Perancis, mana yang nanti yang bisa kami terapkan di sini dan mana juga teknik-teknik dari pasukan pelopor yang bisa diterapkan oleh CRS di Prancis. Sementara itu, Atase Kepolisian Prancis Olivier Chassot mengakui pihaknya sangat kagum dengan tingkat pengamanan yang dimiliki oleh Kesatuan Korps Brimob Polri. Once again, thank you very much to the Brimob for the warm welcome. All the week we will work together to share the best practices regarding the crowd management techniques. We will compare techniques, we will learn from the Brimob, and we will show how we work in. Selain peningkatan teknis pengamanan, Korps Brimob Polri juga fokus dalam pengamanan lainnya, mulai dari pengamanan terhadap teroris hingga penanganan bencana alam. Nantinya kegiatan akan rutin dilakukan oleh pasukan Brimob Polri dan Kepolisian Prancis. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TVRI Jakarta melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen telah melakukan jemput bola perekaman IKTP hingga 188 desa dari total 208 kelurahan dan desa. Perekaman dilakukan untuk mempercepat pemenuhan target sehingga pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya. Perekaman kartu tanda penduduk elektronik terus dikebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan mendatangi masyarakat yang ada di kelurahan dan desa. Selain jemput bola ke sekolah-sekolah, jemput bola juga dilakukan dengan mendatangi kelurahan dan desa. Tercatat dari total sekitar 15.000 pemilih pemula, tersisa 6.000 pemilih pemula yang belum rekam IKTP. Jemput bola yang dilaksanakan sejak Februari 2024 tersebut telah menyasar sekitar 90% atau 188 desa dari total 208 desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen. Diharapkan percepatan pemenuhan kebutuhan akan KTP elektronik jelang pilkada dapat terpenuhi sesuai harapan KPU yang mewajibkan pemilih pemula untuk memiliki KTP elektronik saat melakukan pencoblosan di TPS. Syaratnya apa saja? Setelah itu foto ya? Lama tidak tadi? Langsung dapat KTP atau nunggu berapa lama? Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen, Adi Siswanto menjelaskan suksesnya perekaman KTP elektronik bergantung pada partisipasi masyarakat. Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen berharap agar masyarakat dapat menggunakan kesempatan baik untuk melakukan perekaman. Sejak awal data kami terima itu kurang lebih sekitar 15.000 yang belum melakukan perekaman. Ini setelah kami cek per hari ini tadi masih tersisa 6.000 sekian ya. Jadi kurang lebih sekitar 60% kami sudah melakukan perekaman pemula. Berdasarkan data KPU Sragen, jumlah daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024 tercatat sebanyak 762.310. Sementara untuk pemilih pemula sejumlah 15.336. Marlianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Usai jeda, Pilihan Rakyat masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh
mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia itu kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Para pemimpin ekonomi negara-negara Asia Pasifik kembali menghadiri pertemuan tahunan KTT APEC di Lima, Peru. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir di panggung KTT APEC, memperkuat peran Indonesia dalam memajukan sinergi ekonomi, inovasi digital, dan kerjasama untuk ekonomi hijau. Saksikan laporan khusus peran penting Indonesia di APEC Peru 2024 dalam segmen khusus KTT APEC 2024 dalam Buletin Klik Indonesia TVRI. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Talk show inspiratif, cerita menarik dan tentunya menambah wawasan dari wanita hebat Indonesia. Pada dasarnya setiap orang itu sudah punya solusinya, hanya mereka itu ragu dan bimbang. Jadi kalau misalnya ada sejarah yang jelek, mungkin bukan untuk dilupakan tapi diperbaiki. Bersama Perempuan, Senin sampai Kamis, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda kembali bersama kami dalam Pilihan Rakyat TVRI. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meresmikan Desa Larubaringin, Kecamatan Tambangan sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilgubsu tahun 2024. Komisioner Bawaslu Sumatera Utara Joko Arif Budiono bersama Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan meninjau sekaligus meresmikan Desa Larubaringin di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai kampung pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal. Joko Arif Budiono menjelaskan program Kampung Pengawasan Partisipatif adalah salah satu program ketiga dalam pengawasan partisipasi masyarakat secara mandiri dalam pilkada dan pilgubsu yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat politik uang atau politik praktis serta sara. Paling kecil di masyarakat kita sebagai wujud masyarakat yang memahami tentang nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan dan menegakkan ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu secara mandiri. Itu tujuannya secara umum, Bang. Kerawanan hampir seluruh Sumatera Utara kita punya indeks kerawanan yang sedang untuk beberapa tren pelanggaran pemilu. Baik itu money politik, ujaran kebencian, sara maupun netralitas ASN. Tapi skalanya masih dalam indeks kerawanan masih sama. Bawaslu Sumatera Utara merilis indeks kerawanan kecurangan pilkada dan pilgubsu di wilayah Sumatera Utara masih tergolong sedang. KPU Kabupaten Pandeglang, Banten mulai melakukan pengaturan logistik untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah 2024. Sedikitnya 20 orang dikerahkan dalam proses pengaturan logistik dengan target penyelesaian pada 20 November mendatang. KPU Pandeglang, Banten mulai melakukan pengaturan beberapa logistik, mulai dari formulir C Plado, tinta dan sampul, penempelan label kotak suara, serta yang lainnya. Hal ini dilakukan pihak KPU Pandeglang di gudang logistik yang berlokasi di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Kelurahan Kadumrak, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Setting logistik pilkada dilakukan oleh 20 orang pekerja dengan target pengerjaan selesai 1 pekan jelang pelaksanaan pilkada. Anggota KPU Pandeglang Beni Ardiansyah mengatakan,
Saat ini pihaknya sedang melaksanakan pengaturan kebutuhan logistik sambil menunggu logistik yang masih belum diterima pihak KPU Pandeglang. Setelah surat suara di set per TPS, kita masukkan ke dalam kotak, baru kita segel, baru kita bisa distribusikan. Nah, kalau untuk waktunya bisa kekejar nggak sih? Untuk waktu insya Allah kalau emang kita menggunakan pekerja yang agak banyak, bisa terkejar insya Allah. Kita rencana distribusi mulai tanggal 20 atau 21 insya Allah. Meski tengah dilakukan setting logistik, pihak KPU Pandeglang hingga saat ini belum dapat menentukan kapan logistik didistribusikan ke tingkat kecamatan. Dari Pandeglang, Banten, TB Agus Jamaludin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo menggelar simulasi pemungutan suara bertempat di Kelurahan Hargo Tirto Kokap, Kulon Progo dengan melibatkan seluruh panitia pemilihan kecamatan hingga panitia pemungutan suara. Guna memastikan penyelenggaraan pemungutan suara dalam proses pemilihan kepala daerah 2024 berlangsung lancar dan tanpa kendala, KPU Kabupaten Kulon Progo menggelar simulasi pemungutan suara bertempat di salah satu TPS Kelurahan Hargo Tirto Kokap. Simulasi ini digelar dengan melibatkan seluruh panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara (PPS) di seluruh kelurahan hingga warga setempat yang memiliki hak suara mencoblos di TPS. Simulasi ini digelar sesuai instruksi langsung dari KPU RI, yakni ditujukan untuk perwakilan peserta pemilu, instansi terkait, hingga tokoh masyarakat. Selain untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November nantinya, simulasi ini juga digelar untuk memastikan seluruh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara memahami setiap detail proses pemungutan suara, meski sebelumnya mereka telah mendapatkan bimbingan teknis dari KPU. Simulasi hari ini didesain dengan suasana maupun DPT bahkan TPS-nya seperti TPS ketika nanti pemilihan tanggal 20. Hanya bedanya di sini di surat suara. Di mana untuk surat suara itu nanti kalau Kulon Progo ada 3 pasangan calon, itu sesuai dengan surat dinas KPU itu ditambahkan 1 calon lagi, 1 pasangan calon, sehingga menjadi 4 pasangan calon. Dan untuk nomornya tidak nomor urut 1, 2, 3, tapi nomor yang lain. Jadi nanti pilihan dari pemilih itu tidak akan ada nomor 1, 2 maupun 3. Lewat simulasi semacam ini, pelaksanaan pemungutan suara dalam pilkada diharapkan juga akan dapat disosialisasikan secara baik dan benar ke setiap unsur masyarakat. Mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara proses pemungutan suara di TPS. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sendiri mengaku akan terus memberikan dukungan penuh demi mewujudkan pelaksanaan pilkada 2024 yang lancar, aman, jujur, adil, dan berintegritas. Demikian Jatmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo. Dan saudara, usai sudah perjumpaan kita pada pilihan rakyat pada sore hari ini, saya Anissa Larasati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Halo guys, jalan rusak sering kita lalui. Cakep. Bukan pantun, ini jalan bertahun-tahun belum diperbaiki. Ya. Satu lagi nih guys, janjinya selangit, benerin sekolah sulit. Jangan malu-maluin Gen Z dong. Jangan cuma ngeluh di media sosial. Mending ikut nentuin pilihan aja di TPS. Gimana caranya? Milih siapa? Pilih yang visi dan misinya sesuai, kenali sosok dan karakternya. Jangan lupa lihat juga rekam jejaknya. Kelas. Jangan cuma ngeluh di medsos doang ya guys. Gen Z ikut menentukan masa depan. Anak muda, melek pilkada.
Di Bali sudah berkembang seni kerajinan perak itu sejak zaman kerajaan dulu. Kita juga banyak belajar dari turis-turis asing yang datang ke Bali dan membawa teknologi seni kerajinan perak. Kita memadukan antara teknik tradisional itu dengan teknologi modern dari luar negeri. Uniknya seni kerajinan perak di Celuk khususnya ini, pasar terbesar kami justru dari luar negeri. Utamanya itu ada dari Amerika, Australia, dan Eropa. Nah, sementara untuk di lokal sendiri baru berkembang akhir-akhir ini. Produk Indonesia sudah banyak diterima di luar negeri. Jadi kita harus bangga menggunakan produk kita sendiri. Halo, selamat sore Sobat Sketsa. Apa kabarnya di rumah? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan baik-baik saja ya. Nah, Sobat Sketsa, hampir di setiap pilkada ini janji-janji menjadi tema sentral kampanye yang dijual kepada masyarakat ya. Meskipun biasanya di beberapa periode pilkada sebelumnya realisasi janji-janji tersebut seringkali jauh dari harapan. Dan gak sedikit juga masyarakat yang merasa janji-janji itu hanya sebatas strategi politik untuk mendulang suara. Tetapi gagal diwujudkan setelah kandidat terpilih. Bahkan ya yang lebih tragis lagi hingga masa jabatan berakhir banyak daerah yang masih mengalami kendala merealisasikan janji-janji tersebut. Bersama saya Fahmi Andrian, inilah Sketsa Pilkada. Sobat Sketsa, debat perdana Pilgub Jawa Barat 2024 yang mengusung tema Membangun Jawa Barat Menuju Masyarakat Digital yang Sejahtera dan Berdaya Saing Global menjadi ajang bagi para kandidat untuk memaparkan solusi-solusi terbaik dalam mengatasi berbagai tantangan di provinsi tersebut. Dalam debat yang berlangsung semalam, keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berusaha menyampaikan visi dan langkah-langkah konkret mereka. Kira-kira seperti apa? Ini dia. Pada debat perdana pemilihan Gubernur Jawa Barat, calon Gubernur Ahmad Syeku menyoroti pentingnya integrasi sistem dan layanan publik berbasis digital. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan dalam transformasi digital terletak pada keterbukaan masing-masing organisasi perangkat daerah dalam berkolaborasi. Menurutnya, tanpa keterbukaan tersebut, inisiatif digitalisasi tidak akan berjalan maksimal. Sementara itu, Deddy Mulyadi memberikan perhatian pada integrasi sistem pelayanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Deddy menilai bahwa sejauh ini SPBE cenderung diperlakukan sebagai proyek teknis yang berdiri sendiri. Alih-alih difokuskan untuk mencapai tujuan utama peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Deddy menegaskan bahwa SPBE harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis bukan sekedar formalitas. Lain halnya dengan Acep Adang yang turut berpendapat bahwa sektor pelayanan publik berbasis digital harus diperkuat. Menurutnya layanan digital yang solid dan efisiensi akan meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus mempercepat respon pemerintah terhadap kebutuhan warga. Ia memandang digitalisasi sebagai kunci dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang handal dan adaptif. Di sisi lain, JJ Wiradinata menekankan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital di sektor pelayanan publik sangat bergantung pada kemauan dan komitmen pemimpin. Baginya, pemimpin yang serius menerapkan sistem yang telah dirancang dengan baik adalah kunci agar pelayanan publik di Jawa Barat benar-benar berfungsi optimal. Debat perdana Pilgub Jawa Barat tersebut mengundang perhatian luas karena menjadi momentum bagi masyarakat Jawa Barat